Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdal anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul muhtaramin, ashabal fadilah, sadatul ulama, asatid yang saya hormati, semua yang hadir dari MUI, Kepala Kemenag, pengurus NU Muhammadiyah dan ormas lain yang saya hormati. 15 abad yang lalu dunia dalam keadaan jahiliyah. Di sebelah barat ada Imperium Romawi yang sudah maju, punya agama namanya Katolik, punya kitab suci namanya The New Testament, Bible, punya undang-undang. Akan tetapi kezaliman sangat merajalela, perbudakan sangat kejam, sangat keji sekali. Bahkan yang paling senang pembesar Romawi mengadakan acara namanya gladiator. Manusia dan manusia budak, manusia dan manusia diadu, ditonton oleh pembesar negara, pembesar agama juga. Kalau sudah ada yang mati salah satunya, tepuk tangan, berarti pesta sukses. Kalau sudah ada yang mati, itulah contoh jahiliyah Romawi. Ada seorang kaisar Nero yang terkenal kejam, pernah membakar 600 budak, dibakar hidup-hidup, ditancapkan di kanan kiri jalan, dan dia lewat di tengah-tengah mayat yang kebakar itu dengan senang, dengan ketawa-ketawa. Pernah ada pemberontakan yang dipimpin oleh budak namanya Spartacus. Ini yang saya ceritakan, filmnya ada ini di filmnya. Pernah ada pemberontakan dicoba oleh budak namanya Spartacus. Ya jelas kalah. Semua pemberontak dibunuh dengan kejam. Itulah jahiliyah Romawi. Padahal sudah punya agama, punya kitab suci, punya nabi, punya pedoman lah. Sebelah timur ada negara Persia, sudah maju, punya kitab undang-undang namanya Hammurabi, punya agama namanya Zoroaster, kitab suci namanya Avesta Sandinista. Tapi zalim, kezaliman luar biasa. Kalau yang melanggar hukum orang kecil dihukum sekejam-kejamnya, dibuang ke jurang, dimasukkan ke drum, ditusuk. Itu kalau orang kecil yang melanggar hukum. Kalau orang besar yang melanggar hukum, pejabat atau turunannya pejabat saudaranya, tidak ada hukum yang menjamah mereka. Tenang-tenang saja. Ini cerita Persia, bukan sekarang, bukan Persia ini. Itulah, tenang, saya itu betul, enggak, saya betul. Itulah jahiliyah Persia.
Padahal punya agama, punya kitab suci, ilmu maju sudah. Di tengah-tengah antara Romawi dan Persia ada Jazirah Arabiah, bangsa Arab. Bangsa Arab sempurna jahiliyahnya. Kenapa? Tidak punya nabi, tidak kenal agama, tidak ada pendidikan, buta huruf, dan tidak punya aturan, tidak punya undang-undang, bahkan hidup bersuku-suku, mudah sekali perang antar suku, hanya masalah sepele, berpuluh-puluh tahun perang. Contoh perang Fijar, waktu itu Rasulullah umur 14 tahun membantu pamannya Abu Thalib membawakan anak panah, membantu pamannya ikut perang. Itu perang Fijar hanya gara-gara tamu ontanya dicuri. Kalau sekarang sepeda motornya lah. Itu antar sukunya tamu dengan sukunya yang punya rumah, perang 40 tahun. Namanya perang Fijar. Walhasil itulah jahiliyah bangsa Arab. Buta huruf, tidak ada pendidikan, tidak ada moral akhlak. Yang dihormati oleh orang jahiliyah hanya 3 macam orang. Pertama, syair. Wah, kalau syair, penyanyi, pujangga dihormati. Sering ada lomba syair, lomba puisi di pasar malam. Contohnya pasar Ukan. Itu bulan Dzulqa'dah menjelang haji. Nanti kalau yang menang, syairnya ditulis, digantung di Ka'bah. Nanti dapat hadiah besar, terkenal. Kalau penyairnya pinter, enak. Contohnya Umayyah bin Abi Salat, Qus al-Ayadi, Antarah al-Absi, Zuhair bin Abi Salma. Ini contoh penyair-penyair yang terhormat di masa jahiliyah. Ada 10 orang terkenal. Lah, Nabi Muhammad ketika menyampaikan Quran, kata orang Arab, wah Muhammad pengen terkenal itu, maka nyair puisi. Quran dianggapnya syair. Muhammad pengen terkenal itu, makanya mengeluarkan syair-syair itu. Quran menjawab, wa ma 'allamnahu syi'r. Wa ma ora apal, Yasin ora apal. Wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghi in huwa illa dzikrun wa qur'an mubin liyundziru man kana hayyan wa yaqulu 'alal kafirin. Yasin dua apalah, masyaallah. Wa ma 'allamnahu syi'r, saya tidak mengajarkan kepada Muhammad bersyair, berpuisi, bersajak, tidak. Yang dibaca Muhammad, in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Yang dibaca Muhammad peringatan dan Quran, bukan syair. Ada lagi yang nuduh Muhammad itu pengen terkenal, yang dibaca itu mantra-mantra perdukunan paranormal. Karena orang jahiliyah sangat menghormati dukun. Quran jawab, wala biqauli kahin. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra paranormal. Nomor 3, orang jahiliyah menghormati sahir, tukang santet. Oh, dihormati betul, takuti betul itu. Malah mereka menuduh Muhammad juga yang dibaca adalah sihir. Wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Yang dibaca Muhammad ini sihir. Quran jawab, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
yang dibaca Muhammad tidak dari Muhammad sendiri, bukan. Nabi Muhammad buta huruf, gak bisa baca, gak bisa nulis, gak pernah sekolah, gak pernah ngaji, gak pernah aktif demo atau LSM, gak pernah jadi wartawan atau youtuber gak pernah. Walhasil gak pengalaman, anak yatim. Tapi tiba-tiba Nabi Muhammad bisa menyampaikan kalam yang luar biasa. Maka orang jahiliyah hanya menghormati apa? Satu, apa tadi? Penyanyi, kedua dukun, ketiga tukang santet. Kalau ada orang sangat-sangat menyukai penyanyi, berarti jawab, berarti ya seneng ya kenaus lah sidik-sidik. Tapi nonton dangdut sampai orang sholat isya, orang sholat subuh, aku jahiliyah aku. Ya seneng dangdut ya kenaus. Tapi aja nemen-nemen ngundang biduan dangdut 50 juta 5 lagu, wani ngundang kiai, jawab ngundang kiai. Jarum coklat, ya duduk berarti pula duduk ngundang kiai siapa bae lah, paham betul? Berarti kayak pun berarti jawab, berarti anggaran maju DPR atau dari bupati, dari wali kota, tekainan dukun pira baik bayar. Angger sowan kiai paling gak apa? Gula teh karo jarum coklat ya. Oke, ini donga paling donga. Aduh, ku tang anak menyane, anak apane lah wis lah. Ditaruh ning pojok-pojok, pirang juta bae gelem. Berarti sing banter jawab ya, berarti kalau ada orang pernah mendatangi tukang santet supaya membunuh lawannya, saingannya, berarti wis tanda orang jahiliyah. Tandanya orang jahiliyah suka penyanyi, seneng dukun, pernah nyantet orang. Wis tanda. Muga-muga panjenengan langkah sing langkah lah, muga-muga. Lamun aneh gak kian tobat lah. Oh, Nabi Muhammad yang buta huruf, yatim piatu, tidak pernah melancong, gak pernah baca kitab suci, tiba-tiba menyampaikan kalam, isinya diantaranya cerita Nabi Adam Hawa di sorga, dilarang makan buah, melanggar, diusir. Dari mana Muhammad tahunya itu? Itu ada di Taurat itu. Itu cerita itu ada di kitab Taurat. Muhammad gak bisa baca. Cerita Nabi Nuh, banjir, bandang, topan, ada di Taurat. Cerita Nabi Ibrahim dibakar gak mempan, dan Bani Israel yang pindah ke Mesir, diusir oleh, dikejar Fir'aun, nyebrang ke Red Sea, dipimpin Nabi Musa, Harun. Itu ada di Taurat. Lah Muhammad gak pernah baca Taurat. Cerita Nabi Isa bisa nambani wong sakit, lumpuh, buta, bahkan menghidupkan orang mati. Cerita Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Ayub, Nabi Yakub, dan seterusnya lah, Nabi Ishak. Dari mana Muhammad itu? Dengan bahasa yang redaksi yang luar biasa. Para pujangga, para penyair kalah kualitas bahasanya. Walhasil Nabi Muhammad membuat orang Arab gempar, heran, ini dari mana Muhammad ini? Gak pernah ngaji, gak pernah belajar, gak pernah sekolah, gak pernah bergaul dengan orang pinter, gak pernah melancong, gak pernah.
Tiba-tiba bisa menyampaikan tadi. Itu baru contoh sejarah. Belum yang lain-lainnya kan dalam Al-Quran kan. Ada akidah, ada bicara surga neraka, ada bicara malaikat, ada jin. Dari mana Muhammad tahunya itu? Ada cerita Ashabul Kahfi, cerita Raja Dzulqarnain, Iskandar Dzulqarnain. Singen di Muhammad urwe. Maka orang Arab semuanya kagum dengan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Hanya saja ada beberapa orang kalau saya ikut Muhammad, waduh, bisa bangkrut ekonomi saya. Ajarannya Muhammad yang dibaca itu mencaci maki berhala. Saya bisnisnya berhala, bangkrut ekonomi. Dakwahnya melarang minum arak. Lah saya bisnisnya minum, bisa jual, bangkrut. Jadi ini ganjilannya ini. Sing dibaca Muhammad tuh luar biasa, hebat. Tapi sayang mencaci maki berhala. Sedangkan saya bisnisnya jual beli berhala. Ada lagi yang kalau saya ikut Muhammad gengsi. Nanti saya duduk dengan Bilal, Ammar, Yasir, budak hitam. Saya kan Raden apa maning? Tumenggung. Apa maning? Raden, Tumenggung, Pangeran. Apa mana sudah peryaji. Masa nyong Muhammad karo Yasir, karo Ammar, karo Bilal, Suhaib, budak ireng, bocah ireng, budak. Enggak. Lamun isun melu kiai, ning musala ngajine. Moh. Lamun ngaji ning hotel ta gelem lamun ngaji ning hotel. Ngaji ning musala, mamboe pesing, petek. Plaser soek, lambune limang uat. Masya Allah, mambune petek, polai latar ireng, kuning kecuali tak pakai sikil tok sing ora kuning. Gengsi dong. Ada lagi. Kalau saya ikut Muhammad, isinya mengancam-ngancam. Kalau zina begini, kalau bunuh orang begini, kalau bohong begini, neraka, api. Waduh. Lebih baik saya nggak dengar itu daripada dengarlah. Tinimbang krungu, apa orang krungu lah. Paham betul. Jadi tanda-tanda orang jahil seperti itu. Tanda-tanda orang jahil seperti itu. Mengerti, memahami pelajaran agama Islam itu bagus, hanya bertabrakan dengan kepentingan kepentingannya, bisnis, gengsi, atau ngeri mendengarkan ancaman-ancaman. Daripada mendengarkan ancaman, lebih nggak usah krungu lah. Apa yuk kiai gawe neraka. Jadi pun mati mukar nakir. Apa matanya gede nggak palu bisa. Jadi kudu orang krungu lah. Paham betul? Itu tandanya orang jahiliyah. Lah Rasulullah diutus karo Gusti Allah agar membangun masyarakat yang seperti itu. Kalau punya anak perempuan malu dikubur hidup-hidup masih bayi. Sayyidina Umar pernah sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar mengubur anak perempuannya. Kalau bapaknya mati, ibunya masih beres, diambil sendiri oleh anaknya. Masih beres kah? Itulah jahiliyah. Masyarakat seperti itu Nabi Muhammad diperintah oleh Allah bangun masyarakat seperti itu. Tegal ini bagus kabeh, gampang. Tegal sudah beriman, berakhlak, berilmu, gampang. Ini orang jahiliyah Nabi Muhammad sudah membangun. Allah
memberikan guidance kepada Nabi Muhammad, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Muhammad pertama kali sampaikan kepada orang Arab, masyarakat jahiliyah, tilawatil Qur'an. Apa kesimpulannya? Mubaligh, khotib, penceramah harus berdasar Quran. Aja pidato sejam sampai mulutnya berbusa-busa, ayat Quran siji ora metu. Masya Allah. Isinya guyon tok, banyolan tok. Anak beli. Mubaligh itu berarti tidak sesuai dengan kanjeng Nabi. Dakwah itu harus yatul alaihim ayat. Ana wong ceramah sejam, isinya ngancam-ngancam, nyaci maki, Quran sepenggal ora ono. Hadis siji mboten wonten. Wah, itu Nabi Muhammad diperintah oleh Allah pertama kali dakwah yatlu alaihim ayat, bacakan Al-Quran kepada mereka. Nah, setelah mereka mendengar Al-Quran, ada pro dan ada yang kontra. Yang pro contohnya Sayyidina Umar bin Khattab meninggalkan kota Mekah setengah bulan berburu di padang pasir. Setengah bulan pulang ke Mekah, mendengar berita bahwa adiknya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Amr bin Nufail masuk Islam. Umar marah, apa-apaan adik saya ini? Datang ke rumahnya, tempelengin. Sampai di pintu rumahnya Fatimah, mendengar Fatimah sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan seterusnya. Toha, wahai Muhammad, ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa, tidak sekali-kali aku turunkan Quran kepadamu untuk membuat kamu cilaka, tidak. Al-Quran diturunkan kepada kamu bukan mencelakakan kamu, tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha, Al-Quran sebagai pengingat, yang berperingatan bagi orang yang punya rasa takut kepada Tuhan. Diturunkan oleh siapa? Dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Dialah namanya Ar-Rahman. Itu Umar mendengarkan ayat itu, yang tadinya mau nempelengi adiknya, lumpruk, lemes. Ada sementara kurung Quran malah angob ya. Sementara kurung baca Quran malah apa? Angob. Kanjeng Nabi Sayyidina Umar lumpruk, lemes. Akhirnya masuk ke rumahnya Fatimah, merebut kertas yang sedang dibaca oleh Fatimah. Beliau sendiri ikut baca dengan gemetar, keringat dingin. Selesai baca, Umar bertanya, Aina Muhammad al-an? Di mana sekarang Muhammad? Oh, di sana, di Jiyad, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, dengan para sahabat yang beberapa orang lah, as-sabiqun awwalun. Umar lari, ketok pintu, para sahabat ketakutan karena Umar terkenal preman, jawara preman. Ya preman lah. Nabi dengan tenang membuka pintu, Sayyidina Umar masuk, langsung memeluk Rasulullah dan membaca 2 kalimat syahadah, masuk Islam. Kata Rasulullah, ini berkat doa saya, Allahumma qawwil Islam
bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Amr bin Hisham Abu Jahal, Umar bin Khattab. Dua ini preman semua ini, dua orang ini. Kalau satu aja masuk Islam, Islam kuat. Hidayah turunnya ke Umar bin Khattab, tidak kepada Amr bin Hisham Abu Jahal. Setelah Umar masuk Islam, apa kata beliau? Ya Rasulullah, mulai besok sholat ngaji di Masjidil Haram, jangan di sini. Ada saya, jangan takut. Ayo, barang siapa yang ingin anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, lawan saya. Sapane wong sing pengen anaknya jadi yatim, bojone jadi randa, ayo lawan saya. Akhirnya Kanjeng Nabi sholat ngaji ning Masjidil Haram. Jadi di UPS juga harus ada orang kayak gitu. Harus ada yang gitu. Ayo saya beri sama UPS, ada saya. Ada nggak gitu? Ada nggak? Ada nggak? Harus ada yang pasang badan. Apa yang pasang? Ada. Harus kayak gitu. Ya negara juga ada TNI, kan? Sama Sayyidina Umar waktu itu gitu kan. Jangan takut, ada saya. Itulah contoh sedikit salah satu orang yang dapat hidayah karena mendengarkan Al-Qur'an. Al-Quran waktu zaman Kanjeng Nabi tidak ditulis, tidak ada perintah nulis Quran. Satu, karena kebanyakan sahabat buta huruf. Dua, semua sahabat hafal. Kalau hafal gak butuh ditulis. Kayak kulo hafal kulhu, falak, nas. Orang butuh tulisan. Jenengan hafal butuh kulhu, butuh tulisan butuh. Boten wis hafal kulhu, falak, nas. Ora hafal kulhu ora usah tahlil. Penting tahlil dapat berkat. Alif lam mim ayat kursi apa ya? Oh, butuh tulisan boten? Butuh tulisan tidak kalau dihafal? Enggak. Indonesia Raya orang butuh tulisan harus hafal. Pancasila orang butuh tulisan harus hafal. Sama seperti itulah. Nah, waktu Kanjeng Nabi masih sugeng, masih urip, masih ada, Quran belum ditulis. Ada beberapa sahabat punya tulisan Quran tidak sempurna. Tidak ada satu sahabat pun yang punya tulisan Quran sempurna. Gak ada. Ada yang punya tulisan surat Kahfi, ada yang punya tulisan surat Baqarah, ada yang punya tulisan surat Yasin, gitu aja. Dah, nulisnya di pelapahnya korma, kulitnya onta, ada di tulang, nulisnya itu belum ada kertas. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, beliau berpikir tidak mungkin umat Islam semua hafal Quran. Islam semakin bertambah, Islam semakin luas, tidak mungkin semua orang bisa hafal Quran. Maka Quran harus ditulis. Membentuk tim penulis Quran 10 orang. Ketuanya Ubay bin Ka'ab, anggotanya Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali, Muawiyah, Ibnu Al-As. Walhasil bisa nulis lah. Nah, setelah ditulis disebar ke kota-kota Kufah, Basrah, Damaskus dan seterusnya. Lama-lama ketika zaman Sayyidina Utsman, satu kota dengan yang lain baca Qur'annya beda-beda. Di sini ta'lamu salah ya'lamun. Beda, walhasil tabrakan antara kota baca Qur'annya. Maka Sayyidina Utsman mempunyai keputusan, mengeluarkan keputusan Quran ditarik ke Madinah. Setelah di Madinah tulis ulang, ayo tulis maning. Ditulis ulang, setelah jadi yang lain dibakar. Yang lain dibakar, hanya satu ini yang resmi. Sampai sekarang, maka di Quran itu ada tulisan Rosam Utsmani. Apa? Tak tahu dalam Quran betul sih? Tahu dalam Quran betul? Tulisan Rosam
Artinya Quran ini tulisan ketika zaman Khalifah Utsman. Akan tapi mushaf yang ditulis zaman Sayyidina Utsman kula mawon mboten saged maca. Saya punya fotokopinya. Quran zaman Sayyidina Utsman kula gak ada. Tapi belum bisa dibaca. Titik mboten wonten. Jadi ba, ta, sa, nun, ya podo, jim, ha, kho sama, dal, dal sama, ro, zai sama, sin, shin sama, dan seterusnya. Gak ada titik. Ayo bisa baca boleh. Kulungan begitu sakit tuh jenengan. Maka saya kalau sahabat bisa baca, sudah hafal. Jadi nggak apal kulhu butuh titik buatan. Semua anak tulisan kulhu gak ono titiknya. Bisa ora? Ya iso ngapal. Nah, setelah umat Islam semakin berkembang, maka ada seorang ulama menggagas wad'un nuqat 'alal huruf, menggagas titik di atas huruf supaya membedakan satu dengan yang lain. Ba titik siji ngisor, ta titik loro dhuwur, ta telu dhuwur, jim ning tengah, hak non titik, kok ning dhuwur. Siapa namanya? Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Iki nyun sewu, dudu wong Yaman dudu. Temenan. Ora guyon aku. Dudu wong Yaman. Namanya siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 59 gawe titik. Beliau wafat tahun 62. Wes. Saya secara titik rada terang. Tapi masih akeh sing baca Quran masih salah. Maka ada imam namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dari kota Farhad, Afghanistan. Kota Farhad saya kira Afghanistan. Al-Farahidi gawe harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa sih gawe arane? Klak. Bawa aku nyebut arane klalen. Siapa arane? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Agar siapa titik mau siapa? Mau nggak titik sama? Orang tak ulang, nggak ada diulang. Baru baca Quran gampang, anak titiknya anak harokat. Tapi wong Banyumas, Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Kebumen sampai sekian hari ngundang kulo sangit ngakil. Innallaha wasingun ngalim. Salah baca Quran sana titiknya sana harokatnya masih makhraj. Maksudnya apa? Metune suara sing tenggorokan. Bahasa Arab apa? Apa namanya bahasa Arab? Makhraj. Metue suara sing tenggorokan. Maka ada ulama membikin ilmu tajwid di tilawatil Quran. Ilmu tajwid. Baru ada terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, huruf halak, huruf mad, sabarnya wonge. Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa? Yang hebat Imam Abu Ubaid di samping ngarang ilmu tajwid, beliau punya karangan Kitabul Amwal. Kitab bagaimana mengembangkan harta, ekonomi lah, buku ekonomi. Ngarang tajwid dan ngarang kitab tentang ekonomi. Kitabul Amwal. Kalau gak ada kitab kanjeng. Kitabul Amwal. Imam Abu Ubaid di samping ngarang tajwid juga ahli ekonomi.
Nah, sekarang Quran sudah ada titik, ada harokat, ada ilmu tajwid. Monggo yang rajin baca Al-Qur'an, insya Allah tenang, tentram. Jalan demo ya aman lah. Kamu demo sidik berapa apa istilah demo sidik. Asal aja bakar-bakar. Nah, monggo pagi-pagi bangun tidur, lisan kita sebelum dipakai untuk bicara dengan sesama manusia, ayo kita baca kalamullah, baca Al-Qur'an dulu. Ngoten nggih, supaya barokah uripe. Lamun durung bisa maca Quran, durung pernah ngaji, ya sekian mumpung masih ana umur, ayo ngaji. Mumpung durung mati, ayo ngaji bagian istiwa ya, ora apa-apa lah. Saya sudah putu. Paham mboten? Oh. Sawisen membacakan Al-Quran, memperkenalkan kalamullah kepada orang Arab, Kanjeng Nabi meningkat yang kedua. Yang kedua, wa yuzakkihim, membentuk akhlaknya orang Arab. Oh, akhlak dulu nih. Akhlak dulu baru ilmu. Akhlak dulu baru ilmu. Oh, zakim akhlak. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Masyarakat terhormat atau tidak terhormat tergantung akhlak, bukan agama. Bukan. Yang ditanyakan apanya? Orangnya baik-baik enggak ya? Itu yang ditanyakan. Bukan agamanya apa, bukan. NU atau Muhammadiyah, enggak ditanyakan itu. Tapi orangnya baik-baik enggak ya? Aman tidak di sana ya? Oh aman, dah tenang aja pergi ke sana. Namanya harum kan nggih? Namanya harum terangkat kan? Orang enggak tanya agama. Aja sampai suang sule sebaliknya. Waduh, hati-hati maling kabeh. Saumama. Ayo jatuh beli. Jatuh ora? Jatuh. Padahal agak agamanya Islam kabeh, NU kabeh, Muhammadiyah kabeh, santri kabeh lah padahal. Tapi karena akhlaknya jelek, jatuh namanya. Yang ngalami sholatnya masih jami patu hilang. Kancane yang ngalami mana sepeda motor hilang ning Alfamart. Anu mana kancane isun utang janjine 2 minggu 2 tahun durung bayar. Bu aja sampai kayak Bu. Aja sampai kayak kue. Gimana? Orang kesini bukan enggak tanya akhlaknya, enggak tanya agamanya, tanya. Itu contoh kecil. Yang saya contohkan kecil. Mau contoh besar. Contoh yang agak besar serius nih. Negara Afghanistan terdiri dari 7 suku. Hanya 7 sukunya. 100% Muslim. Wong siji bae kau non Muslim. Muslim semua. Madhabnya 97% Hanafi, ahli sunnah atau Hanafi, 3% Syiah. Tapi perang saudara sampai sekarang sudah 40 tahun lebih. Yang mati sudah 1 juta lebih. Sesama Afghanistan, sesama orang Islam, sesama ahli sunnah. Bom meledak sewaktu-waktu di jalan, di kantor, di sekolah, di rumah sakit, di masjid, lagi sholat Jumat, lagi maulid Nabi. Presidennya Profesor Burhanuddin Robbani hafal Quran, presiden lagi. Alumni Al-Azhar Mesir, lulusan Al-Azhar Mesir, presidennya dibunuh. Kafir. Apa kafir? Karena tidak mau negara Islam. Robbani tidak mau Afghanistan menjadi negara Islam, tapi negara nasional kebangsaan. Dibunuh kafir. Ya Allah. Ayo, panjenengan pengen dolan mriku mboten?
Pengen betul dalam kota Afghanistan mlaku-mlaku karo anak putu liburan. Pengen betul Islam kabeh ku padahal. Inyong diundang pindah mboten purun, kalau 2 kali undang ke ibu kota enggak mau saya. Nah, suwang-sulipun Jepang agamanya Shinto. Aduh, Shinto ke agama lokal lah. Kalau kita Darmo Gandul, Sabto Darmo, Botoloco, Sambelun, Sumbut, Pangestu, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, sudah wiwitan. Duduk Kristen, duduk Yahudi, duduk Islam. Tapi akhlaknya baik, aman, tentrem. Ya Allah, Jepang tertib. Langka calo, langka copet, langka jambret. Ngantri tertib. Orang jalur dingin orang. Ibu kota Tokyo semono rame mobil, mboten wonten polisi, mboten wonten. Supir tertib kabeh. Pejabat nggak ada korupsi, nggak polisi, nggak jaksa, nggak hakim. Kenapa? Malu. Bukan takut neraka loh. Bukan ngerti neraka. Orang Jepang beli ngerti neraka. Malu kalau saya korupsi ketahuan. Malah kalau ada yang korupsi ketahuan bunuh diri. Bahasa Jepangnya apa itu? Istilah Jepangnya apa itu? Bunuh diri. Daripada malu. Orang Jepang bersih. Semua orang Jepang ngerokok karena daerah dingin, kan negara dingin. Tapi nggak ada puntung di jalan, puntung di tempatnya semua. Waktu ke-11 sepak bola Jepang main di Doha, Qatar, anak Jepang ratusan nonton. Ya orang Arab yang nonton. Selesai bubar, bekas tempat duduknya ratusan anak Jepang, satu sampah mau betul nonton. Bersih, dibuang ke tempatnya, ke tempat sampah. Ya Allah, bekas wong Arab kotor banget. Saya itu temenan. Wong Jepang itu akhlak mulia mboten niku, dihormati mboten niku. Agama nggak karu-karuan, tapi akhlaknya mulia. Jadi sekali lagi akhlakul karim. Di dalam diri manusia itu ada namanya al-quwwatul mutakhayyilah. Apa namanya? Yang keras apa? Al-quwwatul mutakhayyilah. The power of idea. Dua kemauan, dua hasrat, strong will, dua kemauan yang cita-cita yang keras. Itu adanya di hawa nafsu, adanya. Maka hawa nafsu itu fadlu min Allah, nggak jelek nggak. Hawa nafsu itu ambisi, misalkan saya jadi bupati, jadi DPR, jadi wali kota, itu ambisi fadlu min Allah, anugerah dari Gusti Allah. Aja dijelek-jelekan. Kiai-kiai kalau ngaji jangan menjelekkan hawa nafsu, jangan, diarahkan. Saya harus jadi wali kota. Kalau menang beres, peraturan tertib, kesejahteraan maju, pendidikan maju, kebersihan, korupsi gak ada, pengangguran gak ada. Saya betul. Itu berarti anggernya bagus, tujuannya bagus lillahi ta'ala. Namanya bukan nafsu ghadhabiyah, namanya himmah. Apa namanya? Wong sing paling himmah gede Rasulullah SAW. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Saya harus menang. Nabi Muhammad tuh ya Islam bukan untuk pribadinya, untuk agama. Makanya Kanjeng Nabi memimpin perang, menang terus. Perang Badar 314 lawan 1000, menang. Abu Jahal mati di situ.
Ya, perang Badar mati Abu Jahal. Wes perang Uhud menang awale. Musuh nyekel panah sing jaga ndur gunung nyekel panah wong 16. Wong 16 menang bae. Jaga di atas gunung Uhud. Deleng ning isor menang mudun. Kenapa? Iri. Soalnya sing perang anggar mateni musuh oleh ali-ali ta dompet lah. Ayo oleh apa nyong menang baik nyekel panah menang baik. Jadi mudun melu misor. Di situ Khalid bin Walid waktu itu masih kafir, tahu ada kelemahan, muter naik dari belakang gunung masuk ke medan perang. Orang Islam kocar kacir. Kanjeng Nabi kena batu sampai patah giginya, kejeblos di lubang sampai dijaga oleh beberapa sahabat, antara sahabat Tolhah tangannya sampai berpuluh-puluh panah kena tangannya sahabat Tolhah, ngalang-ngalang panah, jangan sampai kena karo Kanjeng Nabi. Perang Uhud kalah, maunya menang maunya, karena ada yang tadinya Nabi Muhammad sudah pesan, kamu di sini, apa yang terjadi kamu tidak boleh bergeser. Beli nurut nih ngomong Kanjeng Nabi. Wes perang Bani Mustalik menang, perang Hunain menang, perang Taif menang, perang Mu'tah menang, Fathu Makkah menang. Orang tahu kalah Kanjeng Nabi. Saya minta potongannya kalah nih. Masya Allah. Jadi hawa nafsu itu penting. Mulane dunia ini, alam dunia dipercayakan kepada manusia yang punya hawa nafsu. Buatan malaikat, buatan. Lawan malaikat tapi bisa bangun masjid, bisa bangun universitas. Bangun. Langkah cita itu, langkah strong will. Malaikat gak punya kemauan, hawa nafsu. Ya lo lamun dunia dicekel malaikat, langkah universitas, langkah bank, langkah jalan tol. Dalam wadon aja beli seneng, beli syahwat beli. Ya beli dia anak. Paham. Pulane sing dipercaya mengolah alam itu siapa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia Nabi Adam sing duwe hawa nafsu. Dalam wadon ya seneng berdua anak, berdua putu, bertelur sampai kiamat dunia, pengen sugih, pengen pangkat, hawa nafsu. Asal niatnya bagus, tujuannya bagus, caranya bagus, namanya dudu hawa nafsu, tapi himmah apa? Nah ini harus besar, harus sukses. Itu namanya himmah, namanya apa? Namanya himmah. Sing hawa nafsu dari hawa, tapi jadi himmah. Karena hawa nafsu dengan niat baik, dengan tujuan baik. Bupati yang ngomong atau wali kota yang ngomong harus maju, sejahtera, orang sehat semuanya, pintar semuanya, kaya semua. Saya betul gue artinya himmah, datang dari hawa nafsu. Dalam malaikat beli bisa, malaikat betul saged. Dalam wadon ibu beli pengen malaikat sih. Malaikatnya mungkar nakir. Bisane mung siji, marabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Kon bangun universitas beun saged. Kon bangun bank beun saged. Malaikat Israfil sampai jamkin masih nganggur nyekel trompet di tabu-tabu. Ya Allah, temenan. Malaikat Israel bisa nyabut nyawa, wis titik. Namun kon jadi rektor bersaged. Sebab apa? Beli dua hawa nafsu. Sebab apa? Beli dua kepengenan wis, beli dua kepengenan. Keinginan nggak punya. Rumah bagus, mobilnya bagus, mangan enak, bojone ayu, orang dua. Makanya dunia ini diserahkan kepada manusia. Ini ja'ilul fil ardi.
Jadi kita umat Islam ini harus mempunyai kepribadian, jati diri. Saya harus menang demi agama Islam. Itu betul. Kanjeng Nabi ngoten, Kanjeng Nabi gitu. Saya harus menang, Kanjeng Nabi. Bung Karno kayak kun, Bung Karno. Indonesia merdeka, kita lawan penjajah. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan sama. NU harus besar, kata Ahmad Dahlan. Muhammad harus besar. Itu dari himmah. Hawa nafsu yang dimanage, yang diatur menjadi himmah. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad jujur, selawase urip ora tahu bohong, sepisan men betul tahu bohong. Sifat sidik arne, sifat apa? Ana sing ngomong sing wajib sidik Nabi. Isun si dudu Nabi. Jadi sing wajib sidik ku Nabi, Rasul Nabi wajib sidik. Inyong dudu Nabi. Jadi kena bohong, kena bohong. Gara-gara sidik hilang, minyak goreng hilang. Gara-gara sidik hilang, 254 triliun duit Pertamina hilang. Gara-gara sidik hilang, 300 triliun PT Timah hilang. 72 triliun Indosuria, 8 triliun Kominfo, Nadiem 9,9 triliun. Bu Menteri Agama pirang, Menteri Agama ya. Gara-gara apa? Sidik hilang. Paham boten? Yang sekian korupsi wis beli miliar boten miliar. Nyun sewu, zaman Pak Harto orang korupsi miliar, sekian triliun. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim warjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard. Orang yang menghancurkan, membangkrutkan negara, hari korupsinya 1 juta itu merugikan, paham betul? Padanya contohnya ada pejabat korupsi 100 juta merugikan, tapi ratusan triliun membangkrutkan. Was'auna fil ardi fasada. Al-Quran mengatakan, Allah mengatakan apa hukumannya? Yuqattalu, dibunuh, yusallabu, disalib, tuqatain wal jumil khilaf, potong 2 tangan 2 kaki, yunful al, buang ke laut, jangan dikubur di bumi. Setuju mboten? Setuju mboten? Sepadane anak maling mlebu nang omahe sampean, malingin jukut teme arlojik tok ya, berarti merugikan kan, atau jukut duit 500.000 lah. Warang anak maling jukut ya televisi, ya duit, ya pakaian sing bagus-bagus, ya sepeda motor, ya mobil ke digawa, membangkrutkan panjenengan kan nanti. Beda dong antara yang merugikan dengan yang was'auna fil ardi fasada. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerusakan bumi dan laut tangan-tangan manusia sebabnya. Ngebor minyak atau nambang batu bara, nambang ini tanpa aturan, tak ada aturan, jadi lubang besar, gak dikembalikan lagi, hancur ekosistem bumi kita ini karena ada tambang-tambang yang liar. Paham boten? Siji maning nafsu syahwatiyah, apa namanya? Kalau mau hudubiyah, saya harus kaya. Kalau saya kaya, musola sing miring-miring saya beresin semua. Ustadz yang belum pernah haji saya hajikan semua atau umrohkan semua.
anak pintar sih nggak mampu sekolah, saya sekolahkan, saya pesantrenkan semua. Saya mboten. Kulamun ana wong sugih niate kaya kuen, namanya dudu hawa nafsu, gantiarane azimah. Apa? Kalau tadi apa namanya? Himmah. Sekarang ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Kemuliaan, kehormatan, adzaim, makarim, kemuliaan atau keagungan, kebesaran harus diraih dengan azimah. Masya Allah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Quran. Aja sampai, jangan sampai kamu mati, meninggal dunia, anak cucu Anda melarat. Aja sampai. Quran pesan gitu. Kamu kalau mati jangan sampai meninggalkan anak cucu yang melarat. Jadi gimana? Harus kaya. Harus apa? Jadi kaya itu wajib, melarat dosa. Ayo, kaya itu melarat. Temenan. Itu Qurannya pesan kayak gitu. Jangan sewal yakhshal ladzina tarku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Ada sampai sana mati meninggalkan dzurriyyah, keturunan dhi'afan yang melarat. Ya Allah. Sayyidina Utsman, sahabat Utsman sugih, pernah sedekah gandum beli dihitung pirang karung, Bu, diangkut dengan 700 onta. Beli dihitung Bu pirang karung. Jenengan pernah sedekah pirang karung? Pirang karung. Karena sugih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sama Sultan Aulia, wali kutub anak papat. Syekh Abdul Jailani, Hasan Asyadili, Abil Hasyadili, Hasan Rifai, Said Ahmad Badawi. Wali kutub itu. Syekh Abdul Qadir Jailani suatu ketika orang Baghdad, orang Irak, saya sudah ziarah ke sana. Suatu ketika pergi ke Mesir, ziarah datang kuburannya Imam Syafi'i. Coba Syekh Abdul Qadir Jailani ziarah kubur. BSAG sudah ziarah kubur. Nabi apa? SAG, sarjana alam. Sudah gelem ziarah kubur. Masya Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani ziarah kubur. Waliullah, Sultan Aulia malah. Artinya apa? Orang sombong. Artinya orang sombong. Syekh Abdul Qadir Jailani ziarah kubur Imam Syafi'i, datang dusun Fustot Kairo. Bareng ziarah kubur dari kuburan Ibnu Hajar Asqalani, sing duwe kitab Fathul Bari Syarah Bukhari, Zakaria Ansori, sing duwe karang Fathul Wahhab, Waqi' bin Jarrah, guru Syafi'i. Jadi kok kompleks niku. Wes, bareng ziarah ningali masyarakat dusun Fustot melarat orang di rumah. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk desa Fustot. Sampai sekian, sampai saiki rusun dan gerbang tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugiloman. Baru sampean wali duduk sugih loman orang kabeh. Dosa bener. Dosa. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kekayaan bumi ini nikel, batu bara, emas, berlian, timah, mangan, boksit, granit, pasir silika,
untuk orang hamba-hambaku yang soleh, untuk hamba-hambaku yang soleh. Sing duwe kekayaan nomor siji wong sugih prayoga pangestu, duwite 1.150 triliun. Nomor loro Budi Hartono sing duwe BCA, duwe Roko Jarum 900 triliun. Nomor telu Eka Cipta Sinarmas 750 triliun. Nomor papat Antoni Salim. Nomor 6 wong Islam Khairul Tanjung sing duwe Bank Mega. Nomor 30 sanga Haji Rashid. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu sing duwe taksi Bluebird. Ayo, maka mari kita bangun karakter kita, kepribadian kita apa? Himmah dan azimah. Himmah artinya harus menang. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalah, ojo nangisor. Wa antumul a'launa kudu dhuwur. Jadi mandor, kepala, komandan, panglima, pemimpin, direktur, imam. Paham? Katanya kalah nih, insyaallah. Harus menang. Kalah dosa, menang wajib. Kalah? Iya. Wala tahinu, jangan kalah. Dilarang kok oleh Gusti Allah. Aja kalah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Kau di atas. Wa antumul a'laun, kau jadi pemimpin. Kalau kalah, dosa mboten? Ya dosa. Paham mboten? Namanya karakter, kepribadian. Bangun kekayaan dan kemenangan, kekuasaan, tapi dengan akhlakul karimah, kejujuran. Dengan apa? Akhlakul karimah. Kanjeng Nabi dipuji karo Gusti Allah. Akhlaknya yang dipuji. Akhlaknya. Boten pintere tan apa yang menang-menangan boten. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau berakhlak mulia. Tahun 8 Hijriah Kanjeng Nabi bisa masuk ke Mekah. Waktu lari dari Mekah, umpet-umpetan malam-malam dengan Abu Bakar, sembunyi di gua dulu 3 hari, baru berangkat sampai ke Madinah. Sekarang masuk ke Mekah, pengikutnya berapa? 12.000. Menang kan? Orang Mekah takut semua. Muhammad pasti balas dendam. Pasti ini. Ngerasa dia salah dia kan. Bareng Kanjeng Nabi masuk kota Mekah, apa kata beliau? Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari nyambung maning seduluran, marhamah, kasih sayang, silaturahim. Kan sedulur kabeh. Orang Mekah kalau Kanjeng Nabi mau satu suku Quraisy, ya saudara semua. Abu Jahal pun saudara masih. Saudara semua. Ayo, saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Saya maafkan semua. Itu nembe kayak kuntok. Durung dakwah, durung mau itu hasan, durung wong Mekah mancing Islam kabeh. Paham betul. Ya agar kiai boten usakaken pidato, agar akhlaknya bagus, jadi qudwah hasanah, wong nurut kabeh. Nggih mboten? Kanjeng Nabi masuk kota Mekah, durung dakwah, durung. Ayo masuk Islam, dereng. Ayo masuk Islam, durung. Hanya saya maafkan semua, tidak ada balas dendam. Sudah masuk Islam semua. Sampai Kanjeng Nabi dipuji karo Gusti Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kamu santun Muhammad, kamu pemaaf, kamu santun, kamu bagus.
maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya kamu Muhammad kasar, sombong, congkak, gak pentung, sweeping, takbir, berikan kayak pun gak pentung, sweeping, takbir, berikan pun lan faddu min haulik, niscaya orang Mekah Melayu kabeh gak mau masuk Islam. Tapi karena kamu santun, mereka masuk Islam. Durung dakwah, durung nembe pemaafan tok masuk Islam kabeh. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampun untuk mereka Muhammad. Panjenengan ndonga, Allah fil ahli Makkah. Ya Allah, muga-muga dosane wong penduduk Mekah diapura kabeh ya Allah. Coba. Ayo panjenengan saged mboten? Panjenengan saged mboten? Wong sing nyolong sepeda motor dongaken diapura dosane. Saged mboten? Sing ngapusi 5 juta, muga-muga diapura dosane. Saged mboten? Mboten. Kanjeng Nabi dengan dikutuk dilempari batu berdarah-darah, metu sing Umar salat subuh ana waduke onta, jeroane onta, ana ring kadang-kadang duri, sing masang bojone Abu Jahal, Umi Jamil anane. Umi Jamil bojone Abu Lahab, sing masang ring ning ngarepane pintu Kanjeng Nabi. Ya bibine masih bibi masih sedulur lagi sujud dibruki jeroan onta, dihina caci maki, sahabat Yasir dipateni dengan Abu Jahal, sahabat Sumayyah dipateni, sahabat Ammar dikebugin, Bilal dijemur panas padang pasir 50 derajat, ditendeni waktu, dimaafkan. Ayo jangan sakit mboten. Wong sing larani putrine sampean wis sing ben tau gebuki putrine sampean dimaafkan saged? Jawab saged? Mboten hanya dimaafkan, didongakna malah wastaghfir. Doakan Muhammad, mereka mudah-mudahan diampuni dosanya. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ini adalah krisis akhlak. Demo silahkan, tapi aja bakar-bakar. Apa yang harus dilakukan apa? Akhlak enggak ada. Paham betul? Maka Quran di sini setelah wa yuzakkihim baru nomor 3 wa yu'allimuhumul kitab. Ilmu pengetahuan. Jadi pendidikan karakter dulu. Akhlak dulu, Pancasila akhlak dulu, baru ilmu, baru sains, baru teknologi. Ya Allah, bakal pinter akhlaknya dulu dibangun, ya kayak gini. Yang korupsi kebanyakan orang bodoh, orang pintar. Wong bodoh tuh nyolong sendal di masjid, wong pintar tak pabrik sendal. Wong bodoh nyolong tanah 5 meter, geser patok. Wong bodoh 5 juta hektar. Wong pinter 5 juta hektar. Wong bodoh nyolong ayam 5-10. Wong pinter peternakan ayam. Ganti nama, bisa dirubah namanya. Bisa pindah pemilik. Paham boten? Akhlak dulu baru ilmu. Jadi wa yuzakkihim baru wa yu'allimul kitab baru ilmu. Makanya dulu waktu zaman dulu teknokrat atau orang pinter Islam akhlaknya mulia kabeh. Jabir bin Hayyan itu orang yang pertama kali menggagas matematik aljabar. Sing gawe wong Islam aljabar ku aran siapa? Jabir bin Al-Azdi, orang kota Azd, Iran. Kota Azd Iran, orang Iran, Azd. Wafat tahun 161 Hijriah. Sing gawe angka 0
Pengen angka-angka melangka. 10x 20 x 2 100 x 10 x 1 1000 ayo pira nulis 1000 100 x 1 sejuta pira nulis 1000 x 1000 ya x. Oleh Yusuf Al-Khwarizmi bikin 0 10 10 1 100 1000 1000 1000 sejuta 100 000 ya gampang banget. Pusing gawe 0 wong Islam arne Yusuf Al-Khwarizmi, dokter pertama yang menyelidiki penyakit cacar, Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya arane Al-Hawi, tapi mungkin disempurnakan karo Ibnu Sina. Kitabnya Al-Qanun arane Fitib. Orang pertama kali gawe kacamata Hasan bin Haytham. Coba pertama kali gawe ilmu ukur handasah Al-Bairuni. Pertama kali menyelidiki angkasa luar planet Abdurrahman bin Hawqal. Pertama kali gawe pandom kompas kok bakal jadi alat navigasi penerbangan atau pelayaran Ahmad bin Majid. Jadi asal-asalan golek kiblat ning padang pasir at salat ndi kiblate nganggo pandom kompas gawe kan Ahmad bin Majid. Lama kelamaan jadi alat apa namanya? Navigasi. Pesawat dari Jakarta mau ke Surabaya di setel pasti ke timur. Mau ke Medan ke utara kan pasti ke utara. Karena navigasi arane. Paham boten? Jadi dulu ilmu dan teknologi dipegang orang Islam, bahkan penggagas orang Islam yang luar biasa, tapi berakhlak, langka sing wong cerdas kayak Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Ghazali mboten nate duwe pikiran gawe bom atom, nuklir, mboten nate gawe pikiran kayak ngono. Terlintas dalam pikiran mboten wonten. Karena akhlak. Untuk apa bikin bom atom? Itu kalau bikin bom nuklir. Hari pedang teh satu-satu ya, mati satu-satu. Nah kalau bom nuklir misalkan kebakar kabeh se-Jawa Tengah atau sepuluh Jawa. Paham betul? Nyamuk laler pun mati kabeh. Untuk apa senjata itu? Nah ini orang Islam tidak ada yang berpikir ingin bikin bom apa senjata perusak massal. Karena apa? Punya akhlak. Nah, begitu pula mahasiswa akhlaknya dulu. Insya Allah nanti jadi insinyur, jadi sarjana, jadi pejabat, tetap punya akhlakul karimah, punya domir, punya conscience. Isin lamun korupsi ka isin karo siapa? Karo Gusti Allah. Duduk karena KPK, duduk karena polisi, malu. Itu namanya conscience. Dua fuad. Fuad itu apa? Depth of heart, nurani. Inyong salah lagi. Atau inyong benar alhamdulillah. Demi Allah. Isim diwuruh-wuruh, inyong enggak tahu, saya enggak tahu. Weruh. Dudu inyong sing korupsi. Iya isun, inyong. Ngoten mboten, nate mboten. Pernah enggak begitu? Saya enggak terlibat. Terlibat. Saya cuma ke bawah-bawah. Bukan saya yang punya ide, bukan saya. Aktor intelektualnya bukan saya. Saya cuma ke bawah-bawah. Saya punya ide. Ngoten mboten. Lokan mboten. Well, kowe duduk godaan setan duduk. Angger godaan setan arane wasawis ar bener kegoda jadinya korupsi atau apalah dalam wadon ayu dan dia kegoda arane waswasah. Tapi kalau korupsi direncanakan 6 bulan sebelumnya, setahun sebelumnya gawe proposal supaya nanti di sini saya bisa dapat sekian, toli berhasil, setan mun geleng-geleng kepala itu. Pinter banget tuh inyong gue bisa gawe rencana kayak gini. Itu godaan setan.
itu namanya hawa nafsu yang tidak terkendalikan, khawatir nafsannya. Arane hawa jis, apa arane? Godaan setan apa? Dengan setan wasawis, waswasah yuwaswisu fi sudurinas. Jadi kita mau benar, mau jujur, mau kegoda, anak duit, anak jawadon, kegoda jalan, orang niat. Angger niatnya saya direncanakan. Nanti saya bikin proposal supaya saya dapat sekian, markup sekian, toli berhasil. Wah, saya khusyyatin, gurune setan itu. Setan itu nggak bisa bikin proposal, nggak bisa. Bikin rencana, bikin draft, gak bisa setan. Yang bisa manusia itu yang bisa. Paham boten? Maka akhlak dulu, baru ilmu. Supaya nanti kalau jadi orang besar, jadi pejabat, memegang tanggung jawab besar, insya Allah punya domir, conscience, punya basirah, the eye of heart, yang membedakan mana baik, mana buruk. Mata batin, the eye of heart. Punya konsien, punya domir, punya moral, punya kendali, punya pencegahan, kemudian punya deperhat, fuad, yaitu nurani yang tidak bisa bohong. Duduk orang gelem bohong, dijak bohong orang bisa, dikong bohong orang bisa, bohong iya, kon bohong bisa. Maka zabal fuadu maro'a, yang namanya hati nurani, deeper of heart, fuad, tidak bisa bohong. Diajak bohong bisa. Ya, paham betul. Kesimpulannya apa saya sampaikan ini? Pertama, berdasar Al-Quran dulu. Semua petunjuk, bayan, hidayah, mau'idhah ada di Quran. Hadza bayanun linnas wa hudan wa rahmah wa mau'izah lil muttaqin. Wong Islam pertama kali berdasarkan Quran dulu. Karena Quran di situ ada mau'izah, ada hidayah, ada bayan penjelasan, ada rahmat. Setelah itu baru ayo kita bangun himmah dan azimah. Pinter kabeh, sugih kabeh. Dudun donga dulu ya. Jadi siap tuh amin. Siap? Pinter kabeh, sugih kabeh, siap? Terus baru ilmu pengetahuan, akhlaknya mulia, pinter kabeh pengetahuan, ujungnya wal hikmah, hatinya padang, hatinya bersih. Nurun mubasyir yaktifu Allah qalbi man yasha. Direct illumination from Allah, ada cahaya langsung dari Gusti Allah. Anak hikmarane dudul belajar duduk kayak Gus Dur masih sakit baru dioperasi ning rumah sakit anak 5 pulau Pak Muhammad Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Pak Wisnu ketua Golkar Jawa Tengah biyen. Lihat siapa Menteri Koperasi Subiakto Cakrawardaya. Kita wong 5 lagi alon-alon ngomong Gus Dur lagi istirahat kan, tiba-tiba ngomong Gus Dur, mengko aku bakal jadi presiden. Masih Soeharto. Kita ini kaget, ini Gus Dur udah konslet. Ayo jari siapa Gun? Jari siapa Gun? Dengan hikmah langsung dari Gusti Allah. Pernah pagi-pagi jogging gerak badan, mampir ngeriok pulau jaluk air putih. Tak setelna AC tidur ngorok bareng tangi ada kalau 20 menit di kursi. Tunggu di mana? Beliau tidur saya tungguin karena dengan murid saya namanya Ulil. Tiba-tiba ngomong bareng tangi mengko Kang Said nek wis umur 56 dadi ketua umum PBNU. Bener. Pak Sutarman ajudan pangkatnya masih AKBP. Sampean kok Pak Tarman arep dadi Kapolda DKI terus engko Kapolri. Yang bener Pak. Yang bener Pak. Jangan bercanda Pak. Iya tenan. Betul. Jadi Kapolda DKI dulu terus
Kabar Eskrim, terus Kapolri Sutarman. Wah, kalau cerita Gus Dur banyak ini, banyak sekali, nggak akan selesai ini. Cerita Gus Dur banyak banget. Pak Prabowo itu orang yang ikhlas, dipecat dari Pangkostrat, tidak marah, tidak melawan. Terima lah, orang gawe pengacara tanpa lawan boten, terima dipecat. Mengko bakale dadi presiden nek wis tuwa. Bener boten niku? Itu namanya hikmah. Sebutkan masih ana beli. Jadi urutannya bahwa nggih, yatlu alaihim ayati, ayu podo maca Quran dengan benar. Kemudian wayu zakihim, bangun kepribadian, akhlakul karimah. Silahkan kaya, silahkan pinter, silahkan jadi pemimpin asal berakhlak. Wayu alimuhumul kitab, menguasai ilmu pengetahuan, wal hikmah, dan hati yang bersih, yang padang, yang mendapatkan cahaya langsung dari Gusti Allah. Ya, lamun takon prima carane, ya Pak dakwah dikira gampang apa? Ceritanya mau nangel, ceritanya mau suwe pemaning kon 5 menit. Piye carane supaya hati kita padang? Ya jawabnya dakwah, belum bisa delek, belum bisa nganggur main-main bela. Main-main wis. Kudu tahalli, kudu proses cleaning dan proses dressing, panjang ceritanya itu. Paham betul? Matur nuwun, syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.